Orang ini berutang budi sama gurunya waktu SD dan bertahun-tahun kemudian bahkan gurunya aja udah lupa. Dia bayar pakai villa mewah dan gaji untuk gurunya seumur hidup. Kita kasih solusi. Hari ini gue mau nyeritain tentang seorang miliarder, filantropis, dan pebisnis dari Saudi Arabia yang saat ini umurnya tuh udah 94 tahun. Sulaiman Al-Rajhi. Bukan dari keluarga kerajaan, tapi beliau bisa masuk list 120 orang terkaya di dunia pada tahun 2011. Bahkan saya masuk ke Billionaires Club, sebuah klub di mana orang kaya dan tajir melintir ada di sana. Tapi dia rela dikeluarin dari grup tersebut. Kenapa? Sebelum gue kasih tahu alasannya tersebut, gue mau nyeritain dulu kisah hidup beliau. Sulaiman Al-Rajhi datang dari keluarga yang miskin. Di umur beliau yang kala itu menginjak 9 tahun, dia udah ngebantu keluarganya dalam menjadi seorang porter di pasar Al-Hadra, Riyadh. Hal ini beliau lakukan sampai umur 12 tahun dan berpindah menjadi seorang pengumpul kurma yang dibayar cuma 6 rial per bulan. Kondisi kehidupannya ini gak jarang bikin beliau tidur beralaskan kerikil di tempat beliau kerja dan pakai baju yang sama sampai berhari-hari. Waktu masih sekolah dasar, saking susahnya kehidupan ekonomi di keluarganya, bahkan dia sampai gak bisa ikut rihlah atau field trip yang diadakan oleh sekolahnya. Tentunya hal ini bikin Sulaiman kecil sangat sedih. Ya gimana enggak? Di satu kelasnya cuma dia aja yang hampir gak ikutan berangkat field trip tersebut. Tapi Masya Allah dia punya guru yang begitu baiknya, karena beberapa hari sebelum keberangkatannya gurunya ngebuat satu kuis yang alhamdulillahnya Sulaiman kecil bisa ngejawab pertanyaan tersebut dan dihadiahkan 1 rial oleh gurunya. Dari 1 rial tersebut Sulaiman kecil buru-buru daftarin dirinya untuk ikut rihlah. Kebahagiaan terpancar di senyumnya dan berbulan-bulan kemudian beliau masih berbahagia dan bersyukur akan hal tersebut. Years gone by, Sulaiman yang udah menjadi miliarder teringat akan hal ini. Dia ragu apakah 1 rial tersebut merupakan sedekah atau hadiah dari gurunya. Nggak lama, akhirnya Sulaiman Al-Rajhi mendatangi sekolah dasarnya untuk mencari gurunya. Setelah banyak mengumpulkan informasi terkait gurunya, didatangilah kediaman guru beliau. Dengan kondisinya yang sudah susah, tidak lagi bekerja dan lagi siap-siap untuk pulang ke kampungnya. Setelah menjelaskan kedatangan dari Sulaiman Al-Rajhi, gurunya pun sempat terheran karena nggak ngerasa pernah memberikan hutang kepada orang lain. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Sulaiman, gurunya pun teringat akan hal ini yang bertahun-tahun pernah dilakukannya untuk membantu Sulaiman saat itu. Singkat cerita, Sulaiman Al-Rajhi akhirnya mengajak guru tersebut ke suatu tempat yang dimana terdapat suatu villa mewah. Villa tersebut diberikan untuk gurunya sebagai pelunas hutang 1 rial yang tadi. Dan gak itu aja, ditambah juga mobil beserta gaji seumur hidup. Dan gak cuma untuk gurunya aja, guru tersebut memiliki anak dan sampai anaknya pun diberikan pekerjaan di perusahaan Sulaiman Al-Rajhi. Gurunya menyebutkan bahwa ini terlalu banyak, tapi saking dermawannya Sulaiman Al-Rajhi ini, beliau bilang kegembiraan Sulaiman pada saat diberikan 1 rial nilainya jauh lebih besar dari nilai barang-barang tersebut dan tidak akan bisa melupakan kebahagiaan tersebut sampai saat ini. Nah, buat lo yang bertanya-tanya, beliau ini harta kekayaannya berasal dari mana? Beliau dan 3 saudara laki-lakinya mendirikan Bank Al-Rajhi di tahun 1957. Awalnya bank ini cuma perusahaan perdagangan dan pertukaran falas atau money changer. Seiring perkembangan, perusahaan ini menjadi perusahaan saham Al-Rajhi Banking and Investment Corporation oleh pemerintah Arab Saudi. Barulah di tahun 2006 namanya berubah menjadi Al-Rajhi Bank yang menekankan pada prinsip-prinsip perbankan muamalah Islam. Nah, gue mau kasih tahu kalian apa yang mendorong Sulaiman Al-Rajhi mendirikan bank syariahnya yang menjadi paling besar di dunia saat ini. Karena menurut gue, seorang founder bisa membuat sesuatu yang sustain dan besar dan juga inspiring sebagaimana buku yang ditulis oleh Simon Sinek dengan Start With Why. Nah, yuk kita bedah awal mula beliau memulainya. Dari wawancara beliau dengan media Arab News di tahun 2012, beliau menceritakan awal mula beliau berinisiatif untuk membangun bank ini. Ini dimulai ketika beliau memiliki keresahan karena tidak adanya bank yang secara syariat Islam hadir di dunia ini. Dan dengan pengalaman beliau di bidang money exchange, maka beliau mencoba untuk bereksperimen dengan membuka kantor di Inggris untuk ngenalin bank dengan konsep syariah Islam yang lebih luas. Eksperimen ini sukses dilakukan, bahkan sampai didukung total sama para ulama di Arab Saudi. Tapi namanya juga usaha ya, kadang ada aja hambatannya. Salah satunya nih ketika ngajuin lisensi untuk bank. Sempet ditolak tuh, ya karena pemerintah Inggris belum familiar dengan konsep bank Islam. Karena hal ini, Sulaiman Al-Rajhi pergi ke London untuk bertemu dengan manajer Bank of England. Beliau ngejelasin bahwa konsep bunga dari sebuah transaksi baik di dalam agama Islam maupun Kristen itu diharamkan. Banyak dari umat Islam maupun Kristen yang tidak mau bertransaksi di bank yang didasari dengan bunga dan lebih memilih untuk nyimpen uangnya dalam kotak di dalam rumah mereka. Nah, dari sini Sulaiman Al-Rajhi mencoba untuk meyakinkan dan mempersuasi mereka jika dengan memakai konsep syariah akan memperkuat ekonomi dunia. Beliau sampai keliling dunia, dari barat sampai timur dia datangi untuk ketemu sama pimpinan dari central banks yang ada di negara-negara tersebut. Akhirnya setelah ikhtiar yang beliau lakukan ini, bank tersebut sukses diluncurkan di Arab Saudi dan
dan kemudian diimplementasikan di London. Hal ini juga didukung ulama besar asal Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Abdullah bin Humaid rahimahumullah. Ketika Sulaiman menceritakan tentang rencananya ini, hal ini disambut dengan baik, bahkan memuji Sulaiman Al-Rajhi. Sulaiman Al-Rajhi memiliki keyakinan dan berkata, kita akan mencapai hal itu, ya ini Islamic Bank, insya Allah dengan rahmat Allah, perbankan syariah dalam jangka waktu yang terukur. Sebagaimana niat awalnya membangun bank syariah, makanya di bank ini nggak ada tuh yang namanya sistem bunga. Soalnya Al-Rajhi Bank ini punya misi untuk jadi bank tersukses yang dikagumi karena inovasi layanan, sumber daya manusia, teknologi, dan produknya yang sesuai dengan syariah, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memastikan transparansi, integritas perusahaan dan pribadi dalam penyediaan produk dan layanan di industri keuangan, dibarengi dengan keterbukaan dan etika yang teliti. Hal ini menjadikan pedoman dari perusahaan untuk terus bergerak menjadi yang terbaik. Untuk visi yang dimiliki dari Al-Rajhi Bank, mereka menyatakan bahwa akan menjadi pemimpin terpercaya yang memberikan solusi keuangan inovatif untuk meningkatkan kualitas hidup di mana saja. Elemen penting lainnya yang tercermin dalam pernyataan visi dan misi perusahaan adalah semangat untuk melayani pelanggannya. Selain itu, keberhasilan perusahaan juga terkait dengan keinginan untuk membantu pelanggan mencapai tujuan mereka, sambil memastikan bahwa pelanggan dilayani dengan kerendahan hati dan juga memperhatikan perasaan dan persepsi mereka tentang perusahaan. Perbankan syariah ini punya peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara tuntutan keuangan modern dan nilai-nilai syariah, sambil mempelopori berbagai standar dalam pengembangan industri. Setidaknya ada 3 aspek syariah nih yang diterapkan oleh Al-Rajhi Bank. Pertama, hukum produk dan layanan dengan nyari alternatif produk perbankan yang jauh dari prinsip riba. Yang kedua, kepedulian dengan nilai dan moral. Jadi untuk nasabah di bank ini tuh insya Allah dijauhkan dari namanya ketidakadilan dan ambiguitas, atau tidak ada kezoliman maupun gharar. Untuk mendukung jalannya visi perusahaan, Bank Al-Rajhi mencerminkan nilai-nilai yang berpusat pada nasabah yang menganggap nasabah sebagai titik fokus utama dalam menawarkan layanan bisnis mereka. Pelanggan adalah inti dari setiap bisnis yang sukses. Tanpa pelanggan, perusahaan tidak dapat memposisikan diri mereka pada keunggulan strategis apapun terhadap persaing mereka di industri yang sama. Ketiga, mencapai keseimbangan. Keseimbangan di sini adalah seimbang atas hak dunia dan juga hak akhirat. Berdasarkan values tersebut, Al-Rajhi Bank tumbuh jadi salah satu bank Islam terbesar di dunia. Berdasarkan market cap-nya terbesar di Timur Tengah dan Arab Saudi dengan total aset 776 miliar atau 320 triliun rupiah. Perbankan menjadi sumber utama yang luar biasa dari kekayaan mereka. Tak hanya itu, beliau juga berinvestasi di bidang peternakan. Kok bisa? Jadi mengenai peternakan Al-Wataniyah, ide untuk mendirikan usaha ini muncul setelah kunjungan Sulaiman Al-Rajhi ke sebuah proyek unggas di luar negeri. Proyek ini dimulai dari keresahan beliau yang melihat bahwa cara penyembelihan unggas di sana masih belum sesuai dengan syariat Islam. Meskipun dia sadar bahwa menginvestasikan uang ke bidang peternakan merupakan high risk pada saat itu, tapi beliau memiliki kewajiban terhadap agama dan negara akan hal ini. Mengusung bidang peternakan organik, peternakan Al-Wataniyah telah melakukan beragam macam eksperimen dalam pemberian pakan pada unggas dan juga sudah tidak lagi memakai bahan kimia dan pupuk buatan. Unggas tersebut diberi makan secara alami dan disembelih secara halal sesuai dengan kaidah Islam. Di sisi lain, beliau juga mengatakan kalau kita menjalani organic farming sebagai lifestyle hidup sehat akan berdampak baik juga terhadap kualitas hidup kita. Sebagaimana beliau yang pada saat itu berusia 85 tahun mengatakan masih menikmati tubuh yang sehat. Dengan organic farming, perusahaan mendapatkan 40% market share di Arab Saudi dan menjadi proyek besar Saudi yang berperan penting dalam mencapai ketahanan pangan dalam banyak hal. Dan gak hanya itu, dari keuntungan yang dia miliki, dia bangun lagi tuh bisnis baru, yaitu Universitas Sulaiman Al-Rajhi yang berfokus pada kesehatan dan perbankan. Hal ini membuatnya disebut sebagai filantropis dari Arab Saudi. Dan pada tahun 2012 menerima hadiah internasional Raja Faisal karena mendedikasikan setengah kekayaannya untuk amal. Beliau terus menjadi pelopor bank Islam yang mendukung pekerjaan amal, serta mengimplementasikan proyek nasional yang efektif. Dari harta dan kekayaan yang dia miliki, dia termasuk ke dalam klub bilioner. Klub yang berisikan orang-orang terkaya yang biasa invest dalam bisnis, juga berfoya-foya membeli yacht dan barang-barang mewah lainnya. Tapi berbeda dengan Sulaiman Al-Rajhi, beliau ini rela miskin dan dikeluarkan dari klub tersebut selama bisa beramal untuk umat manusia. Dari data terakhir, Sulaiman Al-Rajhi punya kekayaan sampai 112 triliun rupiah pada tahun 2011. Tapi jumlah tersebut rela beliau habiskan untuk beramal, dan sepertiga sisanya beliau wariskan kepada anak-anaknya meskipun beliau belum meninggal. Menurut beliau, daripada anak-anaknya harus bertengkar atau berebut ketika pembagian harta waris, maka ia sudah siapkan semuanya. Beliau mengatakan mengenai wasiatnya yang berkaitan dengan harta, beliau sudah melaksanakannya seumur hidupnya. Sedangkan sisa wasiatnya adalah urusan umum dan juga menyangkut urusan pribadi tertentu. Selain itu, ia juga menyemangati anak-anaknya untuk menjaga kekeluargaan dan selalu mengingatkan mereka tentang kehidupan setelah kematian. Luar biasa. Alasan beliau melakukan
melakukan ini adalah karena semua ini hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala, dan juga beliau ingin menumbuhkan rasa persaudaraan dan cinta di antara anak-anaknya. Salah satu cara dalam mendidik dan menerapkan prinsip-prinsip kehidupan kepada anak-anaknya adalah ketika anak-anak beliau minta uang jajan, beliau nggak akan ngasih secara cuma-cuma. Harus ada suatu pekerjaan yang anak-anaknya harus lakukan terlebih dahulu untuk mendapatkan uang dari Sulaiman Ar-Rajhi. Ini mengajarkan untuk lebih menghargai rizki yang dimiliki dan tidak boros dalam menghabiskannya. Selain harta kekayaan berupa uang, beliau juga mewakafkan sebidang tanah yang luas yang dijadikan sebagai kebun kurma terluas di dunia yang terletak di provinsi Qasim, Arab Saudi. Tidak hanya itu, beliau juga berhasil mendirikan yayasan yang dibangun sejak 1983. Menurut informasi, tiap tahun yayasan ini mensupport setidaknya 1.200 proyek amal di 13 wilayah yang tersebar di seluruh kerajaan Arab Saudi. Proyek-proyek ini dipilih berdasarkan kebutuhan masyarakat Saudi. Beliau juga terkenal nih dengan kesederhanaan dalam hidup. Seperti yang beliau sebutkan ketika wawancara, beliau bukanlah seorang yang kikir dan tidak mau bermewah-mewahan menikmati hartanya. Beliau hanya selalu waspada terhadap pemborosan. Jadi beliau mengatakan soalnya gaya hidup mewah itu bukan cuma bikin kita capek aja, tapi bisa juga jadi burden untuk negara. Dalam hidup kita melakukan pemborosan tanpa kita menyadarinya. Hal ini berdampak pada seluruh hidup kita. Misalnya, tidak masuk akal kan jika kita memasang tirai tebal di jendela lalu menyalakan lampu di siang hari saat kita bisa mendapatkan sinar matahari secara gratis, sementara lampu listrik harganya mahal. Tapi dalam karir bisnisnya nggak semuanya mulus. Ada juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala juga hadir dalam perkembangan bisnis yang dimiliki oleh Sulaiman Ar-Rajhi. Pernah di suatu ketika ada pabrik yang anaknya kelola ternyata kebakaran dan menghanguskan sebagian besar dari bangunan. Direktur finansial dari peternakan Al-Wataniya menunda untuk memberitahu Al-Rajhi karena ingin menjaga perasaan Sulaiman Ar-Rajhi ini. Sulaiman dengan tenangnya merespon hal ini dengan alhamdulillah ala kulli hal dan berstrategi untuk memindahkan pabrik ke cabang yang di Mesir. Dari sikap yang beliau ambil di sini menunjukkan bahwa berserah diri atas takdir yang dituliskan Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu bentuk dari ketawakalan dalam hidup manusia. Dalam wawancaranya di Arab News tahun 2012 juga menyoroti banyak kualitas kehidupan Sulaiman Ar-Rajhi termasuk ketepatan waktunya atau punctuality-nya. Al-Rajhi bercerita, pada awal karir bisnis saya punya janji dan beberapa eksekutif dan pejabat terkemuka di Eropa. Saya masih ingat bahwa saya terlambat untuk hadir di sebuah janji karena alasan yang tidak dapat dihindari. Keterlambatan saya hanya beberapa menit, tapi pejabat itu telah meninggalkan tempat pertemuan. Beberapa waktu kemudian, setelah perluasan proyek terjadi, pejabat yang sama datang terlambat untuk wawancara dengan saya. Dengan keterlambatan tersebut, saya juga pergi meninggalkan pertemuan tadi. Saya selalu membawa kertas untuk mencatat jadwal pertemuan atau jadwal meeting, dan saya selalu mengikuti jadwal tersebut at any cost. Jadi dia orang yang sangat tepat waktu dalam menepati janji-janjinya. Ar-Rajhi melanjutkan, saya selalu berusaha untuk secara ketat mematuhi prinsip-prinsip Islam sepanjang hidup saya. Suatu ketika saya menerima undangan dari pemerintah Arab untuk menghadiri konferensi investasi di sana. Di sela-sela konferensi, saya diundang untuk mengikuti jamuan makan malam. Ketika saya sampai di sana, sedang berlangsung acara yang bertentangan dengan adat istiadat dan tradisi agama kami. Jadi, saya segera keluar dari tempat itu. Dan Abdul Aziz Al-Ghurair dari Uni Emirat Arab juga bergabung dengan saya. Tak lama kemudian, menteri yang berkuasa di sana mendatangi kami. Dan kami menjelaskan kepadanya bahwa acara tersebut bertentangan dengan tradisi Islam yang kami yakini. Lalu dia memberitahu kami bahwa acara akan dibatalkan untuk mereka. Ketika mereka membatalkan acara tersebut, barulah kami ikut serta dalam makan malam tersebut. Insya Allah ya, luar biasa dan sangat inspiratif dari Sulaiman Ar-Rajhi. Semoga Allah menjaga beliau dalam memegang prinsip dan nilai-nilai dalam hidupnya, serta integritas beliau yang patut dicontoh oleh kita semua. Dari mulai kegigihan dan kerja keras sejak masih duduk di bangku sekolah, hingga prinsip hidup yang mengutamakan keselamatan akhirat yang ia pegang sampai saat ini. Dari semua perjalanan hidupnya Sulaiman Ar-Rajhi ini yang gue udah ceritain tadi, gue bener-bener amazed bagaimana ketika beliau membalas budi kepada gurunya. Ini adalah sesuatu yang bikin gue merinding selalu. Ketika gue membaca pertama kali, gue sedih waktu itu. Maksudnya bagaimana dia membalas budi luar biasa dan masih ingat ketika dia sukses, gak melupakan dari mana dia berasal. Kalau menurut lo apa yang lo kagumi dari Sulaiman Ar-Rajhi? Dan menurut lo apakah Bank Syariah di Indonesia udah terbebas dari sistem bunga? Tulis di kolom komen ya. Kita kasih solusi.